Halo Bunda, Assalamualaikum semuanya. Kali ini kita akan memasak seafood saus padang. Ini rasanya ada pedas, manis, asam, gurih jadi satu. Oke, nggak usah berlama-lama, kita langsung memasak. Untuk bahan-bahannya kita udah siapin semua. Oke, di sini kita sudah siapin udang 1/4. Ini kita beli di pasar 15.000 1/4-nya. Ini pakai udang yang lumayan besar ya, sedikit besar. Di sini juga ada kerang hijau. Ini 15.000 kalau di pasar. Ada juga 2 buah jagung manis yang udah dipotong-potong. Untuk jagungnya bisa diselerakan masing-masing untuk ukurannya ya Bunda. Di sini juga udah kita siapin 4 buah cabai keriting merah dan 1 buah cabai setan atau cabai rawit ya. Di sini juga kita ada 5 siung bawang merah, 3 siung bawang putih. Bawang putihnya kita pakai yang besar-besar. Kalau yang kecil-kecil bisa 4 sampai 5 siung. Untuk seasoningnya kita udah siapin garam, gula, penyedap, dan kaldu ayam atau kaldu jamur ya Bunda. Untuk aromatik udah ada 2 lembar daun salam. Ini masih segar daun salamnya. Dan kita juga udah siapin aromatik lainnya yaitu 3 lembar daun jeruk. Ini kita pakai yang lebar-lebar kayak gini. 3 lembar aja nggak apa-apa. Dan ada juga jahe, 1 ruas aja jahenya, nanti kita geprek untuk jahenya. Ini pelengkapnya ada bawang bombay 1 buah, kita pakai yang sedikit lebih kecil, dan 1 tangkai daun bawang yang seperti ini. Untuk persausannya kita udah siapin saus tiram. Kita yang pakai saus tiram. Ini juga ada kecap manis. Ini sudah sedikit tapi nggak apa-apa. Ada juga saus cabai. Saus cabainya itu yang pedas ya Bun. Ada juga saus tomat. Ini biar ada selera asim-asimnya gitu. Oke, untuk bumbu yang akan kita halusin, kita akan menghalusin bumbunya. Untuk bundanya yang suka pedas bisa ditambahin lagi cabai rawitnya. Kalau aku nggak terlalu suka pedas jadi cukup pakai 1 aja. Cabai rawit, cabai keriting, bawang merah, bawang putih kita halusin pakai cobek. Kalau bundanya punya chopper bisa dipakai chopper. Ini dipotong biar pas halusinnya itu nggak terlalu susah ya Bun. Kita halusin ini semua. Sekali lagi kalau bundanya punya penghalus lainnya seperti chopper, blender atau yang lainnya bisa dipakai ya Bun. Dan untuk tingkat kehalusannya juga selera, bisa lebih halus atau lebih kasar. Kalau aku karena pakai cobek nggak terlalu halus. Ini kita halusin semua ya. Iya Bunda, selagi kita mau menghalusin, kita juga udah siapin wajan dan kita udah siapin air rebus untuk merebus jagungnya. Jadi kita menghalusin sambil menunggu jagungnya matang. Ini jagungnya kita rebus semua ya Bun. Jadi nggak sia-sia waktu kita, nggak terlalu kebuang banyak. Ini kita tunggu sampai mendidih, sampai matang. Selagi kita menunggu, kita bisa ngehalusin bumbu yang tadi Bunda. Kita lanjut menghalusin bumbunya. Kita cepetin biar lebih cepat ya Bun.
Sekali lagi, untuk tingkat kehalusannya bisa diselerakan bundanya masing-masing. Kalau pakai chopper bisa lebih halus lagi ya bun, jadi nanti bumbunya itu lebih terasa, lebih enak. Karena kita pakai cobek, kita nggak perlu halus-halus banget, nggak apa-apa, biar tangannya nggak pegel bunda. Untuk komponen kerang-kerangnya bisa bunda ditambahin kerang darah ataupun kerang-kerang yang lainnya. Bisa tambahin cumi ataupun yang lainnya ya, seafood lainnya bisa banget ditambahin kayak rajungan atau kepiting. Karena kita adanya yang udang sama kerang, kita pakai udang sama kerang aja. Nah, kalau sudah sedikit halus, ini kita halusan kasar ya. Kita bisa buang dulu sampahnya biar sedikit bersih. Kita akan memotong bawang bombaynya. Kita potong belah dua dulu, terus kita rajang. Bisa tipis-tipis atau lebih kandel lagi, itu selera ya bun. Hati-hati. Kita potong kecil-kecil. Kalau bundanya nggak ada, bisa pakai daun bawang aja, tapi lebih sedap, lebih enak, lebih seger lagi kalau pakai bawang bombay. Kita pakai daun bawang juga biar wanginya itu lebih mantap ya bun. Oke, kalau udah kita sisihkan dulu. Ini jahenya kita geprek di bumbu yang tadi. Kita campur aja nggak apa-apa. Kita geser ke, nah ini nunggu sampai matang ya bun. Kita ke wajan, kita nyalain kompornya. Kita pakai kita pakai api kecil aja ya bun. Ini pakai api kecil aja biar nggak cepet gosong. Kita kasih minyak secukupnya aja biar nanti seafoodnya itu nggak terlalu berminyak. Kita pakai minyak sedikit aja, kira-kira 4 sendokan makan lah ya, untuk menumis bumbunya. Ini kalau udah panas bisa kita taruhin daun jeruk, kita kerus-kerus dulu biar wanginya itu keluar ya bun. Kita goreng dulu, nggak usah lama-lama. Kita juga bisa naruhin bumbu-bumbu yang udah kita halusin, kita taruh semua sama jahe-jahenya juga. Kalau bundanya pakai chopper, itu kan otomatis dikasih air ya, jadi untuk menumisnya itu lebih lama ya bun, kecuali kalau bundanya pakai chopper tapi pakainya minyak untuk tambahan, itu bisa lebih disedikitin lagi untuk menumis, untuk minyak untuk menumisnya. Kita tumis, kita taruhin daun salam sama daun jeruknya. Kita bisa taruhin bawang bombaynya, jangan lupa untuk kita pisah-pisahin untuk sehelai-sehelai gini. Nah, ini bisa kita tumis sampai daun bawangnya layu. Bawang bombaynya. Kita tumis sampai bawang bombaynya layu. Kita pakai api kecil aja biar nggak cepet gosong ya bunda.
Nah, ini kalau sudah terasa lebih matang atau lebih layu, bisa kita siapin air. Airnya bisa kita pakai 1 literan atau bisa lebih kurang lagi. Kalau lebih mau bumbunya yang luget gitu, bisa kita kurangin airnya. Untuk aku pakai air 1 literan. Nah, sekarang kalau airnya sudah tercampur, bisa kita kasih seasoning. Untuk seasoningnya kita pakai 1 sendok teh makan masing-masing ya bun. Kita juga bisa taruhin saus tiram, saus tiram. Untuk saus tiramnya bisa pakai merek lainnya ya bun, asal saus tiram. Kalau aku pakai saori. Kita juga pakaiin saus sambal. Untuk saus sambalnya juga selera, bisa dibanyakin atau lebih sedikitin lagi. Kalau aku pakainya 3 sendok makan. Kita pakai saus tomat juga. Biar ada sensasi asam-asamnya gitu. Kita pakai 2 sendok aja biar nggak terlalu asam. Kita pakai kecap manis. Kalau kecap manis itu untuk membuketkan warna aja ya. Karena manisnya juga udah dapet nantinya. 1 sendok makan aja. Kita aduk sampai merata. Kalau udah, kita bisa langsung taruhin kerangnya. Bisa pakai kerang hijau atau kerang darah atau yang lainnya, bisa banget. Berhubung kita adanya kerang hijau, kita pakai kerang hijau aja. Kita aduk sampai merata. Kita tungguin sampai matang ya bun. Kita tambahin air lagi karena tadi kan kita pakai 1/2 liter, kita tambahin 1/2 lagi, jadi totalnya menjadi 1 liter air. Kita tungguin sampai matang, sampai mendidih. Untuk udangnya kita taruhin kalau sudah sedikit lebih matang kerangnya, karena udang nggak perlu banyak-banyak, nggak perlu matang-matang maksudnya, maaf.
Maaf Bunda, ini ada satu kelupaan. Kita pakai tepung maizena yang udah kita campur air. Harusnya sebelum ditaruhin kerang, kita campur pakai tepung maizena terlebih dahulu. Berhubung sayanya lupa, saya taruh kerang dulu baru tepungnya. Kalau bundanya lagi memasak, bisa banget ya ditaruhin tepung maizenanya itu sebelum ditaruhin kerangnya Bunda. Sayanya lupa, maaf. Untuk tepung maizena sendiri itu gunanya untuk memperkental kuahnya. Jangan lupa di sini kita cek rasa ya Bun. Oke, kita tungguin sampai matang merata. Kita juga bisa sisihin si jagungnya. Kita buang airnya. Nah, kalau sudah 5 menitan bisa kita taruhin jagungnya. Ini jagungnya udah kita rebus jadi lebih matang ya Bun. Ini kita pakai jagung manis 2 buah aja, 2 buah juga udah banyak ini Bun. Ini bisa dimakan satu keluarga, soalnya banyak. Nah, kita tunggu sampai bumbunya meresap ke jagungnya. Di sini juga kita bisa taruhin udangnya. Kita pakai udang 1/4 udang. Kalau di saya harganya itu 15 ya, masih murah. Kita aduk sampai udangnya itu matang. Jadi banyak banget ya Bun, ini bisa dimakan satu keluarga loh ya. Kita tunggu sampai matang. Di sini juga kita bisa langsung taruhin daun bawangnya. Kita taruhin daun bawangnya itu terakhiran, jadinya daun bawangnya itu masih sedikit seger. Jangan lupa untuk sesekali kita aduk supaya matangnya itu merata ya Bun. Kita pakai api besar. Untuk kerang dan udangnya kita cuci, buang kotorannya ya Bun. Udah kita cuci jadi udah bersih. Dan kita tunggu sampai matang aja. Di sini aku mau tambahin saus cabenya, soalnya menurut aku kurang pedas ini Bun.
saus cabai, saus tomat, sama saus tiramnya aku tambahin kurang lebih 2 sendok makanan. Nanti takaran lebih tepatnya ada di deskripsi, takaran yang lebih pas gitu. Kita aduk sampai merata, sampai kuahnya itu jadi lebih kental. Ini udah sedikit kental, bisa kita terusin memasak, terusin aduk sampai kuahnya mengkental. Jangan lupa untuk terus kita aduk ya Bunda. Ini udah sedikit lebih matang dan bumbunya juga udah sedikit meresap. Ini tampilannya juga sangat menggoda banget ya Bun. Kalau sekiranya kurang merah, kurang lezat, bisa bundanya tambahin saus cabai atau saus tomat. Ini kuahnya seger, manis, asam, pedas, dan gurih. Kita akan koreksi rasa. Jangan lupa untuk bundanya selalu koreksi rasa.
Kalau rasanya sudah pas dan tingkat kematangannya juga sudah pas di selera kita, bisa kita matiin kompornya. Ini menurut saya ini sudah pas, rasanya sudah pas, dan kematangannya juga sudah sesuai selera aku ya bun. Bisa kita langsung matiin kompornya dan bisa langsung kita sajiin di piring kesukaan bunda. Ini rasanya pedas, manis, gurih, asam, udah campur aduk, pokoknya jadi lebih mantap ini bunda. Sedep ini, bisa kita makan bareng-bareng sama keluarga bunda. Ini pasti anak-anak, suami suka bunda. Oke, sudah jadi, tinggal kita makan. Makasih bunda sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa recook ya bun. Untuk resep lebih tepatnya ada di deskripsi. Oke, assalamualaikum.